Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Aulia Putri Yudiana dengan NIM 2006413 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, di video kali ini aku bakal ngebahas terkait pengembangan karir dan metode penilaian prestasi kerja di sebuah lembaga gitu. Nah, di sini aku ambil dua lembaga, yaitu Rumah Amal Salman dan DT Peduli. Nah, sebelum kita bahas terkait metode pengembangan karir dan penilaian prestasi kerjanya, aku di sini mau bahas sedikit dulu seputar profil lembaganya. Nah, Rumah Amal Salman ini itu merupakan lembaga amil zakat atau biasa kita singkat dengan LAS yang telah berdiri sejak tahun 2007 untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak sedekah melalui berbagai program. Nah, Rumah Amal ini tuh memfokuskan programnya di bidang pendidikan dan teknologi. Kemudian ada visi dan misi dari Rumah Amal Salman. Untuk visinya adalah menjadi lembaga amil zakat terbaik, pembentuk leading figure pembangun peradaban. Dan untuk misinya, yang pertama, mengembangkan amil yang berbudi, berilmu, bergaul, dan berkarya. Kedua, memaksimalkan teknologi dalam pengelolaan lembaga. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 4. Menciptakan program strategis berbasis pendidikan dan teknologi. Dan yang kelima, berkontribusi dalam pemikiran dan riset untuk kemajuan gerakan zakat. Nah, ini untuk programnya itu jadi berbasis asnaf dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, juga menciptakan program yang strategis. Nah, untuk market fokusnya ini itu ada 3. Yang pertama itu kepada yatim, kemudian yang kedua itu terkait Al-Quran, dan yang ketiga terkait kesehatan. Dan untuk produknya, fokus produknya ini ada 3 juga. Yang pertama itu beasiswa, kaderisasi, dan inovasi sosial. Nah, ini untuk program-program yang ada di Rumah Amal Salman, seperti adanya beasiswa teladan negeri yang diperuntukkan untuk anak SD sampai dengan SMA, kemudian ada beasiswa perintis yang diperuntukkan untuk anak SMA yang akan melanjutkan kuliah gitu ya ke perguruan tinggi negeri. Kemudian ada beasiswa aktivis Salman, ini untuk mahasiswa aktif yang berorganisasi. Kemudian ada juga beasiswa Imam Muda Salman, teruntuk mahasiswa lelaki gitu ya, yang diperuntukkan untuk menjadi imam muda, untuk menjadi imam di masjid-masjid. Kemudian ada rumah relawan muda, ada mualaf care, ada layanan kemanusiaan, ambulans, teknologi tepat guna, layanan mustahik, berbagi buka, kurban, amal sembako, ATM beras, dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, gambaran umum terkait Darut Tauhid gitu ya. Jadi, Lembaga Amil Zakat Nasional Darut Tauhid Peduli ini tuh merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada tanggal 16 Juni tahun 1999 sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dan bertekad untuk menjadi model lembaga amil zakat nasional atau LAZNAS yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah. Nah, sebelumnya untuk Rumah Amal Salman juga, alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah menjadi LAZNAS seperti Darut Tauhid juga. Nah, ini untuk visi dan misi dari DT Peduli. Untuk visinya itu adalah menjadi model lembaga amil zakat nasional yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata, dengan misi mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, dan sedekah, memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri. Nah, ini untuk program-program yang ada di DT Peduli ini ada 5 pilar ya. Ada pilar dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Nah, ini untuk program-programnya, contoh-contoh program yang ada di DT Peduli. Ada UKM Tangguh, Petani Tangguh, Peternak Tangguh, Klinik Kesehatan, Peduli Kesehatan Warga Duafa, ada Peduli Pendidikan, ada layanan kesehatan gratis, rumah sehat tangguh, neraktir yatim, rumah peduli yatim, serbuna, beasiswa tahfiz junior, beasiswa tahfiz tangguh, dan masih banyak program lain yang DT Peduli laksanakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini aku bakal mulai dari
gimana sih cara proses seleksi gitu untuk menjadi karyawan di Rumah Amal Salman ataupun di DT Peduli. Nah, jadi untuk proses seleksinya sendiri ini sebenarnya di Rumah Amal Salman dan di DT Peduli itu sama ya, dimana ada seleksi internal dan juga seleksi eksternal. Kalau internal itu biasanya berdasarkan rekomendasi dari amilnya. Kalau untuk seleksi eksternal itu seperti dengan menyebarkan flyer rekrutmen di media sosial gitu. Nah, kemudian gimana sih ya terkait lingkungan kerja dan budaya di sana gitu. Nah, kalau di Rumah Amal Salman itu lingkungan kerjanya alhamdulillah sangat nyaman gitu ya. Sangat agamis, sportif, sehat gitu. Karena kebetulan aku juga kemarin sempat magang di Rumah Amal Salman gitu. Dan di sana emang lingkungannya benar-benar mendukung sih buat kita belajar lebih banyak gitu terkait zakat gitu. Dan memang nyaman aja gitu. Terkhusus ada di lingkungan masjid gitu ya. Jadi kita gampang gitu buat sholat. Ketika azan berkumandang tuh biasanya kita langsung menghentikan pekerjaan kita, kemudian kita langsung bergegas untuk menunaikan sholat gitu. Jadi emang benar-benar insya Allah ruhiyahnya itu terjaga gitu ketika kita kerja di sana. Selain itu juga kita ada pembiasaan setiap pagi itu di Rumah Amal Salman tuh namanya spiritual morning. Jadi di sana tuh kita sebelum kerja itu ada tilawah dulu, ada zikir pagi dulu bersama, dan juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, biasanya setelah spiritual morning juga itu suka ada sharing session. Nah, itu biasanya yang ngisinya bisa dari amilnya yang berbagi, itu biasanya bergilir ya tiap minggunya. Ataupun biasanya Rumah Amal Salman juga suka mengundang tamu gitu dari luar untuk mengisi materi. Terus kita juga ada apel di setiap hari Rabu, dan juga ada olahraga di setiap Jumat sore. Nah, mungkin ini ada sedikit dokumentasinya ya ketika aku magang di sana. Nah, sedangkan di DT Peduli, ini aku dapat sumbernya dari kakak tingkat yang sedang kerja di sana gitu. Menurut beliau, lingkungan di DT Peduli itu sehat rohani, sehat mental, dan sehat jiwa. Nah, sehat rohani itu kenapa? Karena sering kajian katanya. Kemudian mentalnya juga karena sering banyak kebersamaan gitu. Jadi memang sih kebersamaan di sana tuh cukup dekat gitu, cukup kental. Dan jiwanya juga bersih gitu. Kenapa? Karena ada olahraga wajib setiap Selasa. Kalau di DT itu setiap Selasa, kalau di Rumah Amal Salman itu biasanya setiap Jumat sore. Nah, di DT Peduli juga itu ada pembiasaan ya setiap hari Senin, Rabu. Itu ada kajian. Kemudian hari Kamisnya itu ada halakoh semua santri amil. Kalau di DT Peduli itu disebutnya santri amil. Kalau di Rumah Amal Salman disebutnya amil muda biasa kalau nggak salah. Dan setiap hari Jumat juga di DT Peduli itu ada halakoh khusus ahwat. Selanjutnya kita masuk nih ke sistem penilaian kinerja. Nah, kira-kira gimana sih sistem penilaian kerja di Rumah Amal Salman maupun di DT Peduli? Nah, kalau di Rumah Amal Salman itu berdasarkan narasumber gitu ya. Aku di sini nanya ke karyawan langsung di sananya, terkhusus di bagian HR. Untuk di Rumah Amal Salman itu menggunakan penilaian attitude subjektif dan KPI yang tercapai atau objektif, dan penilaian attitude-nya itu menggunakan 360 derajat. Nah, sedangkan di DT Peduli juga sama ya, terkait sistem penilaian kerjanya itu menggunakan 360 derajat. Nah, metode 360 derajat ini tuh merupakan proses penilaian kinerja dengan melibatkan berbagai pihak dalam organisasi, meliputi rekan kerja satu tim, rekan berbeda divisi, bawahan, atasan, bahkan klien atau pelanggan. Jadi penilaiannya itu dilakukan dari berbagai aspek gitu ya, dari berbagai sudut pandang dari banyak orang. Nah, selanjutnya aku mau bahas nih terkait apresiasi gitu ya. Apresiasi karyawan di RAS maupun di DT. Nah, RAS itu singkatan dari Rumah Amal Salman ya, BTW teman-teman. Jadi untuk di RAS sendiri itu biasanya apresiasi diberikan dengan bonus di saat karyawannya itu melakukan prestasi. Nah, bonusnya ini tuh bisa berupa uang maupun non-uang. Kalau non-uang itu seperti syukuran, makan bersama, dan lainnya.
Nah, contoh prestasinya tuh apa sih? Nah, kalau untuk di RAS itu misalnya ketika melampaui target penghimpunan kurban. Nah, biasanya amil, freelance, dan semua pihak yang membantu gitu, tenaga lepas itu bisa diberi bonus sesuai dengan kinerjanya. Kemudian saat melampaui target penyaluran juga ya, yang perlu dihabiskan dana ZIS-nya melalui program yang berkualitas pun mendapatkan bonus. Nah, sama halnya dengan apresiasi yang dilakukan oleh DT Peduli gitu, dengan memberikan reward berupa uang, logam mulia, dan sebagainya. Itu misalnya ketika mencapai target ya, sama kayak tadi di RAS, dan ada juga ketika menjadi amalan Yaumi terbaik. Sama halnya juga di RAS juga kemarin ketika aku magang, itu ketika bulan Ramadan, kita tuh ada namanya amalan Yaumi. Jadi kita dibagi kelompok gitu, dua orang untuk saling mengingatkan terkait amalan-amalan harian yang harus kita laksanakan gitu. Dan itu kita upload juga ke Google Drive gitu setiap minggunya untuk progresnya. Nah, kemudian terkait ini nih teman-teman, cara mengatasi kinerja karyawan yang buruk tuh atau tidak memenuhi standar perusahaan. Nah, kalau untuk di RAS sendiri itu katanya ada laporan mingguan yang perlu dibriefingkan untuk mengetahui kendala maupun kinerja yang dilakukan amil selama sepekan itu. Karena baik tidaknya kinerja itu banyak faktor ya, jadi belum tentu kinerjanya atau targetnya tidak tercapai karena diri amil, tapi bisa juga dari faktor eksternal. Nah, kalau dari RAS ini tuh sebenarnya belum ada gitu terkait punishment yang diberikan karena pekerjaan yang tidak mencapai target gitu. Tapi kalau terkait kedisiplinan seperti datang terlambat beberapa kali dalam sebulan, itu biasanya akan diberikan surat peringatan. Nah, sedangkan untuk di DT Peduli sendiri itu karena semua aturannya itu sudah tercatat gitu ya. Jadi kalau memang masih ada kinerja yang buruk atau tidak memenuhi standar, maka hal pertama yang dilakukan itu HRD akan berkomunikasi dengan atasannya gitu. Jadi nanti atasannya langsung yang akan mengkomunikasikan kepada karyawan yang kinerjanya kurang baik gitu atau buruk tersebut. Dan kalau misalnya hal itu kurang berpengaruh, biasanya HRD bakal langsung panggil si karyawan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait metode pengembangan karir di dua lembaga ini ya. Yang pertama ini di RAS, di Rumah Amal Salman, itu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini tuh dilakukan secara internal dan juga eksternal. Kalau internal itu biasanya melibatkan karyawan kantor yang berpengalaman sebagai sumber pelatihan. Untuk eksternal itu memanfaatkan pihak lain yang dapat memberikan pelatihan kepada karyawan. Nah, biasanya Rumah Amal juga ada training dari FOS maupun dari Basnas gitu. Dan kalau internal itu contohnya Amil Muda Bootcamp, itu merupakan training terkait dunia zakat yang melibatkan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, kebetulan untuk Amil Muda Bootcamp ini kemarin aku sempat ikut ya karena lagi magang di sana. Ini kegiatannya seru banget sih, bener-bener menambah pengetahuan amilnya gitu, pengetahuan karyawannya seputar zakat, karena di sana kita dibagi kelompok, terus kita mempresentasikan terkait tema yang kita bahas, kemudian juga kita banyak diskusi, kemudian kita juga belajar bagaimana cara melayani donatur atau muzaki yang datang, kemudian kita belajar caranya menghadapi mustahik yang datang juga yang untuk meminta bantuan gitu. Jadi lebih banyak ke praktek sih, itu kemarin seru banget. Nah, ini mungkin ada beberapa dokumentasinya dari Amil Muda Bootcamp kemarin. Nah, untuk metode pengembangan karir yang kedua, itu ada dari pendidikan. Dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Amil yang melanjutkan studinya. Yang ketiga, ada project di luar job desk. Nah, ini tuh dengan memberikan tugas di luar job desk utama dalam bentuk project yang berlaku hanya sekitar 1-3 bulan dengan harapan kemampuan Amil selain bidang fokusnya bisa dimanfaatkan dan diasah. Kemudian yang terakhir ada freelance dan magang. Ini yang kemarin aku ikutin ya di Rumah Amal Salman.
Jadi Rumah Amal Salman tuh sangat memfasilitasi anak muda gitu yang ingin mendapatkan pelajaran dan pengalaman di dunia profesional dan praktisi zakat. Dan suatu waktu juga freelance dan anak magang yang potensial ini biasanya bisa direkrut secara close recruitment ya. Yang tadi ada seleksi close recruitment dan open recruitment. Ini benar-benar terbuka banget sih teman-teman, lembaga Amil Zakat itu terhadap anak magang, dan kita di sana benar-benar diajarin gitu mulai dari nol, bener-bener dibimbing, dan alhamdulillah di sana sangat nyaman banget. Pokoknya buat kalian yang cari tempat magang, lembaga Amil Zakat ini merupakan salah satu rekomendasi sih yang cocok buat mengembangkan diri. Nah kemudian terkait peraturan juga dari Rumah Amal Salman ini tuh mewajibkan karyawannya untuk melakukan pelatihan dalam 1 tahun itu minimalnya 16 jam. Nah, selanjutnya di DT Peduli nih. Kalau di DT Peduli itu memiliki beberapa program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan gitu ya, untuk membekali santri amilnya dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Nah, penyelenggaraan program pendidikan maupun pelatihan tersebut itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki dan kompetensi untuk memberikan materi pelatihan yang sesuai. Jadi sama ya kayak Rumah Amal Salman tadi, bisa menjadikan SDM-nya yang potensial sebagai pemateri ataupun mengundang narasumber lain dari luar gitu untuk memberikan pelatihan. Nah, di samping itu ada beberapa pelatihan yang dilakukan di luar lembaga gitu ya, di mana pelatihan yang diikuti itu tetap dibiayai oleh lembaga dengan harapan delegasi yang bersangkutan itu dapat memberikan transfer ilmu pada rekan kerja lainnya. Adapun pelatihan yang bersifat informal, mandiri, dan tidak berbayar, itu lembaga memberikan kebebasan gitu ya seluas-luasnya kepada setiap SDM yang ingin mengikuti program-program dari luar lembaga yang berkaitan dengan pekerjaan maupun segala jenis pelatihan lainnya, yaitu untuk mengembangkan diri masing-masing individu gitu ya. Nah, sedangkan untuk pelatihan yang bersifat wajib di DT Peduli ini tuh ada yang harus diikuti untuk santri amilnya tuh, ada namanya Diklatsar MQ. Ini wajib sebagai syarat untuk menjadi karyawan kontrak di DT Peduli. Dan ada beberapa pelatihan lainnya juga. Menurut karyawan yang bekerja di DT Peduli atau santri amil di DT Peduli yang saya wawancarai gitu, menurutnya DT Peduli ini tuh sangat bisa ya untuk mengembangkan karir, karena tiap harinya itu belajar, jadi nggak cuma kerja, tapi setiap harinya itu belajar. Misal setiap hari Kamis itu katanya ada belajar tentang tauhid bersama Ustadz Mulyadi, terus sering juga ada seminar zakat, dan juga kita bisa belajar dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Jadi DT Peduli ini tuh tidak menahan santri amilnya untuk terus berkembang gitu. Nah, sedangkan menurut Amil Diras, Rumah Amal Salman ini tuh bisa menjadi salah satu tempat untuk pengembangan karir juga, namun tidak semua aspek bisa disediakan oleh RAS gitu. Yang bisa disediakan oleh RAS itu yang pertama ada kultur perusahaan, yang kedua kesempatan berkembang. Nah, ini tuh sangat recommended ya bagi fresh graduates. Kemudian ada hak karyawan. Jadi menurutnya sih secara keseluruhan RAS itu baik buat seorang pemuda yang ingin belajar mengembangkan dirinya. Oke, nah ini untuk yang terakhir itu aku bertanya terkait kesan akang tetehnya selama bekerja di sana gitu ya. Nah, menurut karyawan di DT Peduli gitu ya, DT Peduli ini tuh sangat sejalur dengan jurusan di perkuliahan, karena narasumber yang saya wawancarai itu kakak tingkat saya gitu dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Jadi memang kita tuh di sana bisa implementasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari di perkuliahan, dan tentunya DT Peduli ini juga bisa menjadi tempat kita untuk terus berkembang. Nah, sedangkan kesan yang diberikan dari Rumah Amal Salman gitu terhadap karyawan yang saya wawancara itu, dia mengatakan bahwa di sana dia banyak belajar dari orang-orang hebat gitu, lingkungannya juga suportif dan banyak bersinggungan dengan teknologi serta pendidikan, membuat dia tuh tetap semangat untuk menjalani kuliah ekstensi S1. Jadi kakaknya ini melanjutkan kuliah lagi ke S1, dan juga pengembangan dirinya dari teman-teman sekolah maupun teman-teman main gitu, melihat saya lebih baik dalam attitude. Dia
merasa diberi kesempatan selebar mungkin untuk terus belajar gitu. Jadi di sana tuh tidak ada amil yang saling menjatuhkan, pokoknya sangat sportif dan fair semuanya gitu. Untuk hal yang buruk juga menurutnya itu tidak ada, karena rumah amal ini akan tetap menjadi rumah bagi amil, freelance, magang, dan alumni amil yang sudah resign gitu ya. Jadi rumah amal Salman ini tuh tetap welcome, dengan senang hati menyambut teman-teman seperjuangan yang bersinggah kembali ke rumah amal, baik sekedar untuk silaturahmi maupun ajakan kerjasama dengan rumah amal. Ya itu bener banget sih, karena aku juga udah selesai ya magangnya, tapi ketika aku datang ke sana atau mampir gitu ya untuk sholat misalnya di Masjid Salman gitu, tapi ketemu akang tetehnya bener-bener masih sangat terbuka gitu, masih sangat baik, pokoknya mantap. Dan ada pesan nih dari akangnya untuk kalian yang ingin mempersiapkan diri gitu, misalnya ingin berkecimpung di lembaga amil zakat gitu ya. Jadi terkhususnya di RAS. Jadi kalau di RAS ini tuh untuk seleksi rekrutmennya itu ada 4. Yang pertama itu ada tes pengetahuan zakat, ini wajib. Kemudian ada tes kemampuan dasar juga wajib. Kemudian yang ketiga itu ada penugasan, itu opsional ya. Misalnya kayak posisi-posisi yang seperti akuntansi, keuangan gitu, biasanya ada tugas penugasan kayak ngejurnal dan segala macem. Dan yang terakhir ini ada wawancara. Nah, wawancara ini tentunya bersifat wajib. Dan pesan yang diberikan terakhir gitu ya, katanya diterima maupun tidak diterimanya di rumah amal itu adalah rezeki dari Allah, diterima karena pelamar sesuai dengan apa yang rumah amal butuhkan. Kalau tidak diterima bukan berarti pelamar itu jelek, tapi belum ada kesempatan di waktu itu untuk diterima di rumah amal. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat buat kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.